Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indri dengan NIM S1S12211 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan lagi apa sih itu Robust Python dan pengimplementasian kodenya. Nah, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Seperti biasa, di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk pengimplementasian kodenya. Di sini saya sudah membuat folder dan file terlebih dahulu. Nah, baik di sini langsung saja saya akan mengetikkan pengimplementasian kodenya.
Baik, di sini langsung saja kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, maka tampilan outputnya adalah seperti ini. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Nah, yang pertama yaitu from math import sqrt adalah kode ini. Nah, kode ini mengimpor fungsi sqrt dari modul math. Fungsi ini digunakan untuk menghitung akar kuadrat yang diperlukan untuk menghitung jarak antara dua titik dalam ruang 2D. Selanjutnya, nah, kelas point. Kelas ini digunakan untuk membuat objek yang mempresentasikan titik dalam koordinat 2 dimensi. Nah, kelas ini memiliki sejumlah metode untuk melakukan berbagai operasi pada objek titik. Selanjutnya yaitu konstruktor ini, yaitu fungsi ini. Nah, metode ini adalah konstruktor yang digunakan untuk membuat objek titik dua parameter opsional, yaitu inisial variabel x dan inisial variabel y. Nah, dapat diberikan untuk menginisialisasi koordinat variabel x dan variabel y titik. Nah, jika tidak ada nilai yang diberikan, maka nilai defaultnya adalah 0,0. Kemudian untuk metode get and set, yaitu untuk metode ini digunakan untuk mengambil nilai koordinat variabel x dan variabel y dari objek titik. Nah, selanjutnya set variabel x dan set variabel y dalam kurung val, yaitu codingannya adalah seperti ini. Set variabel x atau self dalam kurung val, metode ini memungkinkan kita untuk mengatur nilai koordinat variabel x dan variabel y dalam objek titik. Nah, kemudian selanjutnya untuk metode skal atau faktor, metode ini mengalihkan koordinat variabel x dan y dengan faktor tertentu atau mengubah lokasi titik relatif terhadap asalnya. Selanjutnya untuk metode distance atau order. Nah, metode ini menghitung jarak antara objek titik saat ini dengan objek titik yang lain yang diberikan sebagai argumen. Ini menggunakan rumus jarak Euclidean, yaitu rumusnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu metode normalize. Metode ini berusaha mengubah vektor yang dipresentasikan oleh titik ke dalam vektor satuan atau vektor dengan panjang 1 jika mungkin. Nah, ini dilakukan dengan menghitung dengan panjang vektor saat ini atau biasa disebut magnitude dan kemudian membagi komponen variabel x dan y dengan panjang tersebut. Nah, kemudian metode string. Nah, metode ini gunanya itu mengembalikan representasi string dari objek titik dalam format variabel x dan y. Kemudian kita menggunakan metode add atau dalam kurung order. Nah, metode ini digunakan untuk fungsinya menambahkan objek titik saat ini dengan objek titik lain yang diberikan sebagai argumen. Nah, hasilnya adalah objek titik baru merupakan hasil dari penjumlahan keduanya. Kemudian kita di sini menggunakan metode mul atau dalam kurung operand. Nah, metode ini digunakan untuk mengalihkan objek titik dengan skalar atau angka untuk menghitung produk titik atau dot produk dengan objek titik lain tergantung pada tipe operan yang diberikan. Nah, jika operan adalah objek titik, maka di sini kita akan menghitung produk titik. Jika operan itu adalah angka, nah, maka akan mengalihkan objek titik dengan angka tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam membuat objek titik. Nah, pada bagian ini dua objek poin dibuat dengan koordinat awal yaitu poin 3,4 dan poin 1,2. Kemudian
kita mengakses koordinat. Nah, kode ini gunanya itu untuk mengakses dan mencetak koordinat dari poin pertama menggunakan metode get variable x dan get variable y. Nah, untuk menghitung jarak di sini kita menggunakan kode ini. Nah, gunanya itu untuk menghitung jarak antara poin 1 dan poin 2, yaitu menggunakan metode distance. Jadi gunanya metode distance ini untuk menghitung jarak antara poin 1 dan poin 2. Selanjutnya kita menambahkan titik. Untuk menambahkan titik kita menggunakan fungsi ini. Jadi guna fungsi ini adalah menambahkan poin 1 dan poin 2 menggunakan metode add dan mencetak hasil penjumlahan. Kemudian kita beralih dengan mengalihkan dengan skalar. Nah, untuk mengalihkan dengan skalar kita menggunakan kode ini, di mana kode ini fungsinya adalah mengalihkan poin 1 dengan skalar 2 menggunakan metode fungsi mul ini dan mencetak hasil perkalian. Maka hasil dari program ini kita run kembali. Nah, maka hasil dari program ini adalah seperti hasil output yang telah ditampilkan. Nah, baik. Penjelasan saya cukup sampai di sini. Apabila masih terdapat kesalahan dalam penjelasan saya atau kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.